Jadi ini sebenarnya bukan berdiri sendiri, ya, tapi ada rangkaian dari series, ya saya sebutnya sales idola. Kenapa sales idola? Karena sales itu ternyata seringkali nggak jadi idola, gitu ya. Yang mengidolakan sales cuma dia sendiri gitu kan, tetapi ada cara-cara sebenarnya agar sales bisa jadi idola juga sebenarnya. Nah, sehingga ini ada empat empat sesi ya. Sesi pertama kita bicara waktu itu mengenai jangan sampai kita jualan kepada orang yang salah. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan eh, ideal customer profile kita, yaitu kita bahas di pertemuan pertama. Ya, waktu itu saya sempat menanyakan kalau kita punya produk obat diet begitu ya, yang kita incar jadi klien tuh yang mana gitu. Apakah yang ini atau apakah yang ini? Nah, itu yang kita bahas di pertemuan yang pertama kemarin. Pertemuan kedua baru minggu lalu gitu ya. Kita membicarakan mengenai bagaimana bikin klien itu selalu mengalami service yang mengejutkan bahkan unbelievable. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa jadi loyal client ya. Kita ada beberapa tahapan yang kita udah bahas waktu itu, ada 5 ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 semua itu kita udah bicarakan. Dan nanti minggu depan tanggal 1 Desember di seri terakhir daripada sales idola ini, kita akan bicara hal yang justru paling menarik, yaitu apa? Yaitu stop selling. Sales, saya juga di brosurnya nanti saya tidak tuliskan apa yang kita akan bahas, tapi poinnya begini, sales mau sampai target, sales mau punya customer base yang loyal, sales mau punya eh, prestasi di bidangnya, satu hal dia harus ingat dulu, stop selling. Stop selling dulu. Nanti apa ya kita akan bahas minggu depan. Nah, hari ini secara khusus kita akan bahas mengenai selling out of the box, ya, selling out of the box. Dan ini menarik karena apa? Karena begini, kita udah sering kali dengar kata-kata out of the box di mana-mana, ya. Kalau kita lagi interview pekerjaan atau kalau kita lagi interview orang lain, kita selalu mengharapkan dia ngomong sesuatu yang out of the box, gitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang melakukan hal yang biasa-biasa, kita bilang, lu harus thinking out of the box dong, gitu ya. Dikit-dikit out of the box, dikit-dikit out of the box. Tapi apa sih sebenarnya out of the box itu? Nah, malam ini ya, sekarang 70, mudah-mudahan 40 menit ya kita bicarakan mengenai selling out of the box, lalu 10 menit kita ada waktu untuk tanya jawab. Ya, jam 8 kita selesai, mungkin lewat dikit gitu. Apa itu selling out of the box? Sebelum kita bicara itu, saya ingin mengenalkan kita pada istilah marketing, ya. Pada istilah marketing, yaitu apa? Dalam marketing dikenal dengan ada istilah yang dikenal dengan blue ocean dan ada yang dikenal dengan nama red ocean. Saya percaya di antara kita pasti juga sudah ada yang mendengar mengenai hal ini, blue ocean dan red ocean. Ya, ini sempat dipopulerkan ya beberapa tahun yang lalu gitu. Dan membawa orang berpikir pada satu konteks yang menarik, yaitu apa? Yaitu begini, saya jelaskan dengan singkat. Red Ocean itu begini. Red Ocean itu adalah market di mana apa namanya persaingan di mana produk yang kita miliki, jasa yang kita miliki itu sudah banyak sekali kompetitornya, sehingga kenapa namanya Red Ocean katanya gitu ya. Karena itu sudah berdarah-darah, serem ya, serem gitu. Jadi udah berdarah-darah, sehingga kita ketika kita mau menggarap market ini, kita bersaing dengan segitu banyak orang lain yang ada di market yang sama, kita bersaing dengan begitu banyak produk yang sejenis, dan akhirnya apa? Akhirnya banting-bantingan harga. Itu red ocean. Akhirnya bunuh-bunuhan. Akhirnya banyak yang mati berdarah-darah. Nah, itu red ocean kata orang. Karena itu, kata mereka gitu ya di dunia marketing itu adalah begini. Cari blue ocean. Carilah market captive. Carilah market yang niche, yang di mana tidak ada pesaingnya saat ini gitu. Jadilah pionir. Dan di atas kertas, di teori, oh itu ide yang bagus sekali.
Jadi teori ini kelihatannya kayak eh, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus shifting, kita harus pivot, ya pivot, kita harus pivot, kita harus mengalihkan apa namanya produk kita harus mengalihkan value-value kita kemana? Ke blue ocean strategy katanya. Dan lagi-lagi di atas kertas kelihatannya sangat menarik. Tetapi sebenarnya setelah berjalan itu menjadi satu perdebatan yang semakin lama semakin panjang. Kenapa? Karena di blue ocean ya demand-nya belum tentu setinggi yang ada di red ocean. Sehingga ini semua adalah masalah strategi ya, yang mana ternyata belum tentu ada satu strategi yang paling tepat gitu. Ya tadi saya bilang kalau red ocean apa? Marketnya sudah saturated, kan kalau blue ocean kita mencari market yang baru. Kelihatannya bagus di atas kertas. Tetapi sebenarnya ini ada poin-poinnya itu apa? Market yang sudah saturated, sebenarnya berarti apa? Demand-nya banyak. Berarti apa? Berarti customer-nya ready to buy. Sehingga red ocean tiba-tiba, not so bad, tiba-tiba jadi menarik kembali gitu. Yang kita perlu pikirkan adalah cara tentunya ya untuk marketing dan untuk sales di red ocean-nya. Tetapi itu yang pertama. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah orang selalu mengatakan begini, di red ocean ya kita perlu selalu differentiate, kita selalu perlu memberikan value terus-terusan. Setuju, gitu ya. Itu memang kesulitan yang muncul kalau kita memutuskan untuk bersaing di red ocean. Ya, tetapi kalau di blue ocean gimana? Katanya harus cari produk yang baru gitu sebelum muncul kompetitor. Ya, lagi-lagi di atas kertas bagus ya. Red ocean demand-nya sudah ada, ya blue ocean create new demand. Lagi-lagi ini tidak seindah yang dibayangkan, dan yang terakhir adalah harus pilih ya antara menurunkan harga, menaikkan value atau apa? Atau ada unique value sebelum orang lain memunculkan produk kita kalau di blue ocean. Nah, yang menarik adalah apa? Saya nggak bilang yang mana lebih bagus, tapi saya mau kalian perhatikan. Ya, saya mau sobat tesis kalian perhatikan. Di antara dua hal ini ada satu poin ya, yang terus-terusan muncul dalam poin-poinnya, yaitu apa? Yaitu mau kita bersaing di red ocean atau mau kita bersaing di blue ocean. Di dalam kedua ocean tersebut, untuk bisa thrive, ya kita perlu yang namanya creativity. Kita perlu yang namanya thinking out of the box. Noted Pak Sirait. Ya, jadi di antara kedua market ini, dua-duanya yang manapun yang kita pilih untuk bersaing dengan produk dan layanan kita, dua-duanya tuh perlu ini thinking out of the box. Dua-duanya perlu bagaimana kita mencari cara, mencari model untuk jualan kita. Tidak peduli kita mau cari produk yang baru, yang belum ada sebelumnya, yang memunculkan value yang selama ini nggak pernah di-tap oleh orang lain, jadi blue ocean, atau bersaing di market yang sudah ada. Nah, karena itu malam ini, yang manapun keputusan kita untuk bersaing, itu yang saya mau infokan, itu yang mau saya sharingkan kepada sobat tesis kalian, bahwa ada metodologi. Ya, out of the box bukan dibawa dari lahir. Ada metodologi yang bisa kita pergunakan untuk kita berpikir out of the box. Kreatif itu bukan monopolinya orang-orang desain. Kreatif itu bukan monopolinya orang-orang yang sekolahnya yang apa namanya kreatif, yang kalau ketemu di jalan gitu rambutnya gondrong gitu ya, katanya orang-orang kreatif itu begitu ya, pakai apa namanya nyeleneh kemana-mana gitu. No, kreatif itu bisa sesuatu yang dibangun, dilatih, dan ada metodologinya. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari malam hari ini, lalu kita kaitkan dengan jualan kita. Nah, setelah itu saya percaya ya kita akan bisa memunculkan hal-hal baru dan kita mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kita bisa jual selama ini, dengan apa? Dengan memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang out of the box, mengikuti apa yang saya sharingkan pada malam hari ini. Itu dulu, ya itu dulu. Nah, jadi sekali lagi saya balik ke
red ocean, blue ocean, yang manapun yang kita pilih sama aja, ya. Kita tidak perlu khawatir. Itu yang saya selalu mau kasih tahu orang. Ketika saya melihat ada orang memunculkan dengan produk baru begitu ya, selalu ditakut-takuti oleh coach-coach yang ada gitu. Selalu ditakut-takuti oleh apa namanya, eh, banyak sekarang ya tentu adalah apa ya, influencer-influencer yang ada, ditakut-takuti apa? Kalau nggak punya produk yang spesifik, kalau nggak punya produk yang inovatif gitu ya, kalau produknya sama-sama aja gitu ya, nggak akan bisa sukses gitu. Tahu ditakut-takuti seperti itu. Lalu dibikinlah apa namanya, hal-hal yang membuat orang mundur. Padahal kalau kita mempelajari mengenai strategi marketing ya, segmenting, targeting, positioning, sebenarnya kue yang ada itu cukup besar untuk banyak sekali pemain. Saya akan berikan sebuah contoh ya. Kemarin, ya tepat kemarin saya bertemu dengan salah seorang rekan, ya, dan kita mendiskusikan mengenai produk yang dia miliki. Ternyata untuk kota Jakarta sendiri, pemain produk yang serupa dengan dia itu ada apa namanya 50 lebih company, gitu ya. 50 lebih company bersaing di kota yang sama, dan saya tanya kepada dia, Pak, you know nggak who is your market leader? Saya tanya begitu kepada dia. Dan dia bilang, market leader saya adalah perusahaan ini, gitu ya. Oh, saya tahu, saya bilang. Saya bahkan pernah dengar. Padahal itu sesuatu produk yang saya nggak kuasai, gitu. Dia bilang market leader-nya dia ini, dan saya tanya seberapa besar marketnya. Dia bilang begini, perusahaan nomor 2 di market cap-nya itu, ya. Jadi perusahaan paling besar, peringkat 2-nya, ya. Itu market cap-nya tuh cuman 1/10 dari si market leader. Artinya apa? Artinya adalah perusahaan-perusahaan di bawah nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, terus sampai nomor 50, ya. Mereka punya market at least 10 kali lebih besar dari yang mereka sekarang saat ini jualin, dan itu orang-orang yang sudah punya demand-nya. Itu addressable market mereka, attainable market mereka. Jadi tidak perlu takut untuk bersaing dengan produk yang sama. Yang penting apa? Yang penting kita bisa menemukan strategi yang tepat untuk mengalihkan market tersebut bagian mungkin. Kalau kita bisa alihkan 2-3% aja udah menaikkan omsetnya 20-30%. Ya, so itu yang pertama. Maka saya ingat lagi hal kedua adalah apa? Beberapa tahun lalu, saya pernah duduk makan bersama dengan beberapa pengusaha. Waktu itu saya masih jauh lebih muda dari sekarang, dan saya belajar dari mereka, dan saya berdiskusikan, dan saya baru tahu satu hal. Di Indonesia, seluruh Indonesia, ya, penjualan produk yang dihasilkan oleh orang tersebut itu, dia memegang 50%. Jadi dia pegang, jadi misalkan produknya apa ya? Produknya saya nggak sebutkan di sini ya, karena akan langsung ketahuan ya. Misalnya produknya produk pensil misalnya ya, produknya dia itu menguasai 50% pangsa pasar di Indonesia. Oh, saya bilang luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali. Lalu saya tanya ke orang sebelahnya, lalu Bapak ini siapa yang temennya yang dia ajak tebu dengan saya untuk kita makan sama-sama dan kita cerita gitu ya. Dia bilang begini, ini adalah market leader nomor 2-nya saya. Jadi produknya dia, brandnya nomor 1, kalau saya sebut seluruh Indonesia tahu, ya. Nomor 2-nya orang ini. Wah, saya bilang, Bapak ini berarti juga luar biasa sekali ya, nomor 1-nya kuasai 50% lebih, nomor 2-nya juga hadir di sini, hebat sekali. Yang lalu bikin saya kaget adalah apa? Iya, dia bilang jadi total mereka combine, ya, itu kira-kira menguasai 70% penjualan produk tersebut di Indonesia. Jadi 50%, yang ini 20%, yang bikin saya kaget adalah, lalu saya tanya kepada di nomor 2 itu kan, jadi bagaimana persaingannya? Dia bilang nggak ada persaingan. Kenapa? Contohnya pensil tadi ya.
pensil tadi ya. Dia bilang begini, karena yang saya jual, saya nggak produksi. Oh ya, nggak diproduksi. Maksudnya Bapak impor kah atau apa? Bukan. Yang dia jual. Ini nomor 2 ya, orang nomor 2 ya. Jadi yang pegang di Indonesia paling banyak barangnya di nomor 2. Yang dia jual adalah barang reject dari pabrik nomor 1. Itu saya jadi melihat, wah luar biasa sekali. Jadi sebenarnya no such thing as kita takut untuk masuk ke red ocean. Ya karena apa? Karena market apalagi di Indonesia ini begitu besar. Ya. Ini adalah akhir 2022 dan 2023 itu banyak sekali orang memprediksi gelap lah kelam lah ternyata tujuannya jualan produk mereka ya. Itu lain cerita. Tapi di antara outlook yang kelam, yang gelap, banyak orang bilang begini, Indonesia ini bisa jadi kebal dari resesi global yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kenapa? Karena jumlah rakyatnya banyak, daya belinya masih ada, dan UMKM itu mulai sedang membangkitkan diri. Jumlah entrepreneur di Indonesia bertambah sangat banyak sekali dalam waktu 2-3 tahun terakhir ini. So, menarik sekali adalah apa? Ini yang justru jadi saatnya bagi kita, bangsa Indonesia, untuk apa? Untuk serius jualan, gitu. Nah, jadi kita jangan ngomong out of the box dulu ya. Kan kita ngomong box-nya itu apa sih? Apa sih box yang dimaksud dalam out of the box itu? Gimana kita bisa berpikir out of the box kalau kita nggak tahu box-nya itu apa? Ya kita mulai dari sana, ya kita mulai dari sana. Maka saya pikir-pikir ya, dan saya merumuskan sendiri gitu ya. Box-nya itu apa? Box-nya itu adalah obvious solution. Itu adalah box-nya. Saya berikan contoh yang sangat singkat, yang sangat sederhana adalah seperti ini. Kalau saya haus, ya, obvious solution. Obvious solution itu kalau kita terjemahkan apa ya? Yang paling pas ya, solusi yang apa ya? Obvious itu sangat jelas lah. Ya udah jelas-jelas inilah. Kalau saya haus, obvious solution saya apa? Minum. Ini obvious solution. Nah, ini adalah the box. The obvious solution ini yang saya sebut sebagai the box. Ya ini nggak akan ketemu di tempat lain Sobat SC, selain di Trackpro ya. Jadi, bagaimana cara kita berpikir out of the box, ya cari sebuah masalah, ini problem saya haus, cari obvious solution-nya, minum, lalu hilangkan. Hilangkan minum itu dari pilihan hal yang saya bisa lakukan. Setelah itu, ya baru akan muncul banyak sekali ide-ide baru. Kalau saya haus tapi saya nggak bisa minum, saya bisa apa? Ya nggak tahu, misalnya saya bisa berenang gitu ya, kata orang kan sambil menyelam minum air gitu ya. Itu kan out of the box gitu, kalau haus kok berenang gitu ya. Atau kalau haus apa? Nggak ada minum, rumah temen gitu kan, pura-pura mau main, ternyata mau minta minum. Inilah cara kita untuk menemukan solusi yang out of the box. Itu apa? Cari dulu box-nya, lalu hilangkan box tersebut. Nah, kita terpaksa akan lalu berpikir out of the box. Saya beri contoh lain ya, yang agar kita bisa nangkep gitu dengan simple adalah apa? Ini restoran ya, ini restoran. Kalau saya mau buka usaha kuliner, kalau saya mau buka usaha restoran, box-nya saya itu apa? Box-nya saya itu adalah makanan saya harus enak, good food. Gitu. Ya kadang-kadang mungkin makanannya makanan daerah Indonesia, mungkin makanan dari luar negeri, tapi kalau saya mau buka restoran, yang saya harus punya itu ada good food. Sehingga apa? Sehingga orang berlomba-lomba
ya untuk membuat tagline lah, membuat positioning mereka adalah makanan mereka tuh paling enak, makanan mereka tuh paling apa namanya, paling lezat gitu, nomor satu. Maka kita kenal istilah apa? Nggak ada kecap nomor dua, itu semua kecap nomor satu, gitu ya. Nah, itulah boxnya restoran. Nah, jadi sekarang begini, ketika saya juga mau masuk ke dalam industri restoran, atau saya udah ada di dalamnya, dan saya pengen nih sekarang nih berpikir out of the box untuk jualan saya di industri kuliner, maka yang pertama saya lakukan adalah begini, seandainya restoran saya tidak ada makanan, apa yang akan membuat orang datang ke tempat ini? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Dan jadinya, ya jadinya, itu nanti akan banyak muncul ide-ide baru untuk kita berpikir apa. Contoh, contoh. Ya, saya nggak siapin gambarnya, tapi saya sudah diskusikan hal ini kemarin waktu kita bicara soal customer loyalty. Yaitu apa? Yaitu yang sebentar lagi akan dibuka di Jakarta, yaitu Karen's Diner. Jualan apa? Jualan burger. Burgernya enak nggak? Enak, saya yakin. Gitu ya. Tapi yang jualan burger enak tuh banyak sekali. Di Indonesia aja banyak. Apalagi di negara asalnya, Karen's Diner tuh dari Australia. Gitu ya. Dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya itu adalah pakai tanda kutip bule gitu ya, yang burger joint itu banyak sekali. Jadi apa yang harus dia lakukan kalau dia mau jualan burger di negara seperti itu? Jadi dia bikin begini, oke, kalau saya nggak bisa bikin burger paling enak yang bisa membuat orang datang, saya akan berikan mereka pengalaman yang tidak terlupakan. Jadilah Karen's Diner. Burgernya enak nggak? Enak. Tapi yang membuat orang datang adalah apa? Pengalamannya. Di mana itu sejauh ini ya satu-satunya restoran di mana kalau kita datang bukan dilayani tapi dimarahin. Kalau kita minta ekstra saus gitu ya, sausnya datang dilempar ke kita gitu ya. Pelayannya ngomong kasar gitu, tapi itu memang bagian dari experience yang diharapin didapetin gitu ya. Sehingga orang datang akan ketawa-ketawa waktu dimarahin oleh pelayannya. Ya pelayannya bisa ngomong, kenapa sih nggak pesan dari tadi? Gitu. Kalau di restoran normal, pelayan yang ngomong gitu, keluar kita, marah. Cari manajernya kalau perlu gitu. Nah, tapi di Karen's Diner, justru kalau dia ngomong gitu, kita happy. Nah, itu out of the box. Dia cuma apa? Jualan burger. Tapi dia naikin satu level apa? Pengalaman. Kalau orang datang cari burger bisa kemana aja. Tapi kalau cari pengalaman itu nggak ketemu. Nah, itu kan agak ekstrim tapi agak ekstrim. Hal-hal lain yang lebih simpel tuh bisa kita bikin gitu ya. Misalnya apa? Ambience gitu ya. Kalau kita mau jualan makanan gitu ya, restoran udah banyak. Tapi kalau kita suka makan makanan Padang gitu ya, dan kita senang sekali mau makan makanan Padang, tetapi eh, kita pengen ajak partner bisnis kita atau klien kita yang sangat penting orangnya gitu ya, untuk makan Padang bareng kita nggak bisa ajak dia ke restoran Padang biasa yang panas, yang nggak pakai AC, yang cuci tangannya pakai kobokan gitu ya, nggak bisa. Maka muncullah restoran Padang yang high end di mall, ya. Apa? Misalnya contoh ya, nggak endorse siapa-siapa, misalnya Marco, gitu ya. Eh, oh itu makan Padang, ya tetapi dengan experience yang elit, gitu. Ya itu ambient, gitu. Atau restoran ada yang romantis, itu juga ambient. Gitu. Nah itu yang apa namanya yang harus kita perhatikan. Kalau bukan nasi Padangnya, kalau bukan makanan Padang yang jadi perhatian kita, apa yang membuat orang akan datang ke situ? Ya. Apalagi, misalnya saya nggak tahu makanannya bisa seenak apa, tapi harganya mahal sekali. Kenapa? Udah ada yang tahu? Karena di Semanggi sekarang ada restoran yang kita makan itu ditarik puluhan lantai ke atas pakai crane,
ya. Lalu apa? Lalu di bawahnya itu kaca. Jadi kita bisa istilahnya melihat luasnya kota Jakarta sambil makan digantung di atas crane. Wow, ya. Sama-sama restoran doang sih sebenarnya. Kenapa dia bisa out of the box? Saya pikir gini, saya bahkan nggak tahu tuh restoran jualan makanannya apa. Saya bahkan nggak tahu. Tapi yang saya ingat adalah ini akan menarik sekali, ya. Karena apa? Makannya puluhan lantai gitu. Di atas lantai 30, 40 saya nggak tahu. Ya, dan melihat ke bawah duduk di plafon dan tembus pandang. Wah, serem sekali ya. Nah itu, bagaimana kita berpikir untuk bisa menjual sesuatu out of the box? Cari dulu box kita. Apa? Obvious solution-nya, lalu hilangkan solusinya. Kalau restoran orang nggak datang karena makanannya, datang karena apa? Itu yang akan menjadi solusi out of the box untuk kita. Ya, jadi itu contoh aja restorannya. Nah, langsung aja kita, pertanyaannya kan begini, gimana caranya untuk bisa selalu out of the box? Betul ya? Ada beberapa hal, ada beberapa cara, ya saya jelaskan, mudah-mudahan selesai dalam waktu 20 menit, nanti kita ada waktu untuk tanya-jawab. Kalau sekarang ada pertanyaan pun silahkan dituliskan di chat room-nya, ya. How to keep it out of the box? Yang pertama adalah, yang paling penting adalah marketing and branding. Selalu tetap usahakan untuk bisa diperhatikan oleh orang. Ya. Kita mau punya solusi yang paling unik, ya, paling out of the box seperti apapun, tetap yang paling penting itu adalah bagaimana menyampaikannya kepada orang lain. Ya itu dulu, ya, bagaimana agar kita tetap keep out of the box. Ya, ini saya masih simpen buat terakhir ya. Yang kedua adalah tetap solusi yang kita berikan itu harus memecahkan satu permasalahan. Kita pernah diskusikan hal ini dulu di sesi, namanya kita dulu ada sesi bukan sales biasa, ya. Hashtag bukan sales biasa gitu dulu ada, dan di sini kita bicara mengenai pain and pleasure. Silahkan kalau mau membutuhkan rekamannya, ya. Di atas jualan nasi Padang, ya, ada masalah untuk orang-orang tertentu, yaitu apa? Bagaimana cara makan nasi Padang dengan klien yang besar? Bagaimana makan nasi Padang dengan pejabat? Bagaimana makan nasi Padang dengan orang-orang penting yang nggak mungkin mau diajak ke depot nasi Padang yang nggak ada AC dan panas begitu. Itu buka nasi Padang mahal harganya di mall, dan jangan tanggung-tanggung, bukanya di Grand Indonesia gitu. Nah itu out of the box, ya, nasi Padang jadi mahal. Tetap, ya, mengenai value, ya, tetap berikan value kepada customer kita, ya. Ini saya pikir bagi sesuatu yang kita sudah mengerti, ya, karena terus-terusan diulang setiap kali kita bicara mengenai sales. Nah, nomor 4 dan nomor 5 inilah yang penting, ya. Yaitu apa? Yaitu kita harus memahami dan terus-menerus berpikir dengan 2 topik. Satu itu adalah vertical thinking, yang kedua itu adalah lateral thinking. Nah, ini yang kita harus latih, bagaimana kita melihat sesuatu dan kita bisa menemukan solusi. Saya mau kasih contoh yang simpel begini ya. Apa bedanya vertical thinking sama lateral thinking? Apa sih itu vertical thinking dan apa sih itu lateral thinking gitu kan? Ya bikin bingung aja gitu Pak Agus gitu ya. Vertical thinking itu begini. Kalau saya haus tadi ya, maka saya akan pergi ke kulkas. Setelah itu apa? Saya akan mengambil air yang ada di kulkas ya, karena di kulkas kantor adanya air mineral. Saya akan ambil air mineral. Lalu setelah saya ambil air mineral, ternyata saya tidak punya pembuka botol. Itu problem, muncul problem di sini. Ya, bayanginnya jangan air mineral yang diputer ya, tapi pakai pembuka botol punya ya. Tidak ada pembuka botol. Jadi apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah begini. Kalau saya nggak punya pembuka botol, tapi saya mau buka botolnya, saya ngapain? Saya bisa pakai solusi ya. Saya bisa pakai
sendok ya, saya ajarin ya. 2 buah sendok aluminium ya, jangan sendok plastik ya. Ditempel jadi satu, itu akan jadi sangat kuat dan kita bisa pakai untuk tongkel, untuk potol. Oke, udah coba, itu bisa ya. Apalagi yang saya bisa lakukan, gitu ya. Saya bisa pakai pinggiran meja. Ya, saya pakai meja, cetek buka bisa. Tapi apa? Resikonya mejanya rusak, lecet, gitu ya. Jadi kalau mau lakukan hal itu pakai pinggiran meja yang siku, gitu. Jadi lecetnya minimal. Bukan ngajarin. Apalagi yang bisa? Saya bisa beli, beli apa? Beli pembuka botol. Ya, pesan dari apa namanya marketplace 2 jam tiba, ya keren gitu ya. Sekarang apa-apa cepat sampainya gitu. Dan saya bisa buka botolnya, lalu setelah itu saya minum, setelah itu masalah pertama saya terselesaikan. Ini namanya vertical thinking. Mencari solusi untuk masalah yang kita hadapin. Jadi makin lama kita menemukan solusi. Ya. Tapi ada cara berpikir yang lain, yaitu suka disebut sebagai lateral thinking. Ya. Ketika kita haus, kita pergi ke kulkas. Ketika kulkas, kita ambil air mineral. Dan ketika kita ambil air mineral, kita menemukan masalah apa? Tidak ada pembuka botol. Masalah yang sama kita hadapi. Tidak bisa buka botol minum. Orang-orang yang menerapkan lateral thinking, istilahnya mengenakan topi lateral thinking, ya akan berpikir begini. Ya udah, saya tidak perlu minum air botol itu. Saya bisa cari dispenser. Saya bisa nggak jadi minum air mineral, saya bisa minum Coca-Cola. Saya bisa pesan apa sekarang yang lagi terkenal, ya pesan bubble tea lah ya gitu ya, masih nggak sih ya, pesan bubble tea. Atau saya bisa apa, minta orang sebelah punya minum gitu ya. Jadi sama-sama menyelesaikan masalah hausnya saya, sama-sama ketemu problem tidak ada pembuka botol, tetapi orang-orang dengan pemikiran yang vertical thinking akan mencari solusi untuk satu masalah yang ada di depannya ke bawah gitu. Cari sendok, pokoknya kalau masalahnya nggak ada pembuka botol ya harus dibuka botolnya. Orang-orang dengan lateral thinking akan mencari solusi ke segala arah. Kalau nggak bisa minum aqua botol, ya beli teh botol, beli bubble tea, beli Coca-Cola, beli yang lain-lain. Nah ini adalah lateral thinking. Ya, mana yang lebih bagus? Yang tadi saya bilang harus dikombinasikan terus menerus. Ya, jadi ketika kita dalam proses selling kita menemukan satu permasalahan, ya coba pecahkan jangan cuma dengan satu cara, tapi bolak-balik. Ya, dengan vertical thinking dan dengan lateral thinking. Dan satu lagi yang jadi penutup malam ini, tapi mungkin juga yang paling penting ya, adalah apa? Adalah begini yang tadi saya bilang, menjadi kreatif, berpikir out of the box itu ada yang bisa kita lakukan. Itu bukan hanya monopoli orang-orang yang istilahnya orang-orang desain atau orang-orang seni gitu, enggak. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Dalam produk and service, salah satu hal yang kita bisa lakukan, ini yang terakhir saya jelaskan ya, 10 menit terakhir, adalah apa? Adalah metodologi yang bisa kita pakai untuk think out of the box. Salah satunya yang cukup menarik adalah namanya scamper. Ya, scamper. Ini mudah diingat ya, SCAMPER gitu ya. Ya kalau mau dibalik-balik bisa jadi banyak kata juga gitu. Scamper ini apa sih gitu ya? Scamper ini adalah metodologi ya yang bisa membantu kita dengan cepat dan mudah gitu ya menemukan solusi-solusi kreatif dari permasalahan yang kita hadapin. Saya janjikan di brosur ya, salah satu hal yang saya janjikan di brosur itu apa? Itu bagaimana kita bisa terus jualan produk kita di tengah jutaan saingan yang lain. Gitu. Salah satunya adalah dengan mencoba menerapkan scamper ini. Gitu. Apakah kita mau tujuannya untuk mengembangkan produk baru? Apakah tujuannya kita mau menemukan ide-ide baru? Atau kita mau mengembangkan layanan baru? Ya ini semua bisa dipergunakan dengan metode scamper ini. Ya ini jadi termasuk
metode yang belakangan ini sedang naik daun, makanya saya pikir saya akan share untuk thinking out of the box dengan scamper untuk sobat CSC sekalian. Yang pertama, gimana caranya? Ya, yang pertama adalah cari dulu ya masalah kita saat ini ada di mana. Kalau nggak ada masalah jangan diada-adain masalah maksud saya, gitu ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan penjualan, berarti kan kemungkinan ada masalah dengan penjualan kita. Ya, apakah masalahnya nanti dengan orangnya, salesnya, kitanya, atau apakah masalah dengan produknya, gitu ya. Itu kita perlu telusuri, tetapi improvement apa yang kita bisa pergunakan untuk improvement produk kita. Yang pertama itu adalah mulai dari X. Ya. X itu apa? X itu adalah substitute. Ya. Substitute itu apa? Ya, pertanyaan sederhana gini, ada substitute itu artinya menggantikan gitu ya, pemain cadangan gitu tuh substitute gitu kan. Produk yang kita miliki saat ini, ya, produk yang kita miliki saat ini, apakah ada elemen, apapun itu elemennya, yang bisa di substitute. Misalnya, apakah ada material yang kita bisa substitute untuk menjadikan ini sesuatu yang berbeda? Atau gini, apakah ada cara penjualan yang kita lakukan yang bisa diganti? Atau gini, apakah ada kondisi lain, ya, ada kondisi lain di mana benda ini bisa dipergunakan? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh substitute ini salah satu yang menarik itu adalah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu yaitu apa? Itu bagaimana menjual kulkas di kutub. Orang-orang di kutub utara, ya orang-orang di kutub, ya orang-orang Eskimo itu tempat tinggal mereka suhunya constantly lebih rendah daripada 0 derajat. Jadi apa? Jadi kalau mereka sehabis apa namanya berburu gitu ya, atau mereka punya makanan atau punya daging, mereka taruh di depan rumah. Karena apa? Karena itu lebih dingin daripada kulkas. Jadi gimana cara mereka menjual kulkas kepada orang-orang di sana gitu. Ada satu cerita legendaris seorang salesman berhasil menjual kulkas kepada orang Eskimo, yaitu dengan cara apa? Itu dengan cara substitute. Apa namanya? Yang kita punya itulah ya refrigerator kan suhu di dalamnya dengan suhu tertentu. Itu kan sebenarnya refrigerator atau kulkas itu. Nah, jadi ketika dijual kepada orang Eskimo bisa disubstitusi. Itu apa? Mempertahankan suhu supaya makanan justru bukan terlalu dingin, tetapi berada di suhu yang tepat. Malah di dalam kondisi tertentu, malah agak-agak menghangatkan. Karena kalau terlalu dingin, akan langsung jadi beku dan nggak bisa dimakan juga. Nah, itulah legenda cerita bagaimana orang pernah menjual ke kulkas ya, ke Eskimo gitu ya. Nah, apakah ada pilihan-pilihan lain, ya baik material tadi atau penggunaan tadi atau yang lain-lainnya, di mana kita bisa gantikan? Inilah substitute. Ya. Produk jasa apa? Jasa keuangan, misalnya asuransi, gitu ya. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu adalah asuransi itu adalah untuk kalau kita apa namanya, misalnya mengalami resiko meninggal dunia gitu ya, akan muncul uang untuk pertanggungan bagi orang yang ditinggalkan supaya apa? Supaya mereka bisa apa namanya ya hidup dengan standar hidup yang selama ini berjalan kan kira-kira seperti itu ya. Nah di negara-negara lain, ya, di negara-negara lain itu ada yang namanya estate tax atau pajak warisan yang yang angkanya tuh kadang-kadang besar sekali, bisa 40, 50, 60% gitu. Sehingga di tempat-tempat tersebut ada orang menjual asuransi bukan dengan cara apa, ini nanti untuk keluarga bisa meneruskan hidup dan lain-lain, bukan. Karena apa? Karena mereka keluarga kaya, sudah kaya gitu. Jadi bagaimana cara menjual asuransi kepada keluarga kaya di luar negeri? Mereka bilang, uang dari pertanggungan asuransi ini
Ya, bisa dipergunakan untuk apa? Untuk membereskan estate tax-nya. Itu namanya estate planning. Ya. Padahal produknya sama-sama asuransi jiwa. Tapi dengan ditukar sedikit, ya, orang-orang yang tidak butuh asuransi karena sudah kaya banget, justru jadi membeli asuransi dengan nominal yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka kaya banget. Karena mereka menghadapi problem estate tax tadi. Substitute. Yang kedua ya adalah combine. Ya, combine. Ya, combine ini yang paling banyak kita lihat belakangan ini ya, combine or collaborate ya. Apakah kalau kita kombinasikan produk kita ya dengan sesuatu yang lain ya, itu akan bisa jadi sesuatu yang out of the box. Ini juaranya saya harus sebut lah mereknya lah ya, saya sebut ya. Juaranya dari dulu tuh salah satu ya, itu sih juaranya ayam. Tahu juaranya ayam siapa? Ya itu. Ini juaranya ayam, kan jualan apa? Jualan ayam goreng. Tetapi dia bisa kombinasikan, kalau dulu dia kombinasikan dengan jualan nada dering. Itu luar biasa. Dia kombinasikan dengan jual nada dering, lalu lanjut apa? Dia kombinasikan dengan jualan CD, compact disc, lagu. Jualan CD dan nada dering di tempat orang makan ayam goreng. Out of the box. Itu combine. Itu combine. Yang sekarang ini lebih lucu lagi. Lebih out of the box lagi. Jualan ayam dikombinasikan dengan jualan skincare. Karena lagi naik daun skincare. Skincare itu salah satu bisnis paling seksi di tahun 2021, 2022, dan 2023 ini. Jadi si jagonya ayam juga gak mau ketinggalan. Padahal apa? Padahal dia udah banyak sekali lah apa namanya customer base-nya dia gitu kan, outletnya udah di semua mall ada. Tapi dengan combine dia menghasilkan pemikiran ide-ide yang out of box. Combine dengan skincare gitu. Yang sekarang juga suka muncul apa? Yang suka muncul yang dikit-dikit XX gitu ya. Misalkan produk apa? Produk ini collab dengan siapa gitu ya. Nah itu sekarang juga lagi banyak gitu. Itu yang kedua. Camper ya, substitute, combine. Yang ketiga adapt. Ya, adapt. Produk kita apakah bisa diadaptasi atau di-readjust untuk tujuan yang lain. Itu ya, itu adaptasi gitu ya. Apa yang bisa kita informasikan kepada klien kita atau apa yang kita bisa tunjukkan kepada klien kita ya yang bisa menginspirasi mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Diadaptasikan produk kita kan kita kenal sekarang ATM ya, amati, tiru, modifikasi, nah itu adapt tuh. Adapt sama modify itu ATM tuh. Ya. Jadi contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah kalau kita punya apa namanya produk apa misalnya contoh ya. Saya kasih contoh misalnya botol minum, misalnya botol minum. Saya selalu bawa botol minum kemana-mana ya, termasuk sekarang gitu saya selalu ada botol minum yang berada di dekat saya gitu ya. Dan botol minum kan banyak sekali modelnya dan kebanyakan modelnya itu selalu mirip begini ya, tabung ya, hampir semua ya gitu ya. Nah, apakah nih ya, saya jadi keinget ini satu produk. Apakah ada yang dari botol minum ini yang kita bisa adapt supaya memenuhi tujuan tertentu? Misalnya, botol minum masalahnya apa? Kita masuk ke dalam tas. Karena apa? Makan tempat. Sehingga beberapa waktu lalu, ada orang yang mengadapt botol minum itu menjadi apa? Menjadi tipis, lebar kayak buku. Sehingga bisa masuk ke dalam tas. Dan kalau dikeluarin pun agak keren gitu bentuknya. Gitu. Ya, itu namanya bisa di-adapt. Gitu. Ini camper ya, SCA. Ya modify juga sama. Gitu. Ya modify juga sama, tapi kalau modify biasa kita akan bicara lebih ke bahannya gitu. Kalau saya botol minum saya kebetulan yang saya pegang ini misalnya kan bahannya dari beling ya, dan kalau jatuh pecah gitu ya. Nah,
Gimana caranya supaya botol minum tumbler saya yang beli ini, saya bisa modify sedikit sehingga jadi lebih menarik out of the box. Apa? Bisakah saya berikan sleeve, ya, sehingga kalau sleeve-nya saya pakai, saya jadi pegangnya lebih enak dan nggak gampang jatuh dari tangan saya. Gitu. Sleeve-nya silakan, apakah dari kain atau dari wool atau dari bahan karet gitu ya, itu bisa dipergunakan. Ya itulah namanya adapt dan modify. Ya kita terus bertanya, camper kan, camper, S apa? Bisa nggak ketemu? Nggak, C, A, M gitu ya. P-nya apa? P-nya itu adalah put to another use. Atau apa? Atau bisa nggak dipakai untuk keperluan yang lain. Nah ini yang menarik sekali nih, ini menarik sekali. Karena apa? Karena ya kalau kita bilang eh, botol minum, begitu ya, botol minum, ya tujuannya untuk menampung apa? Menampung air, betul? Menampung air dan saya bawa kemana-mana untuk minum. Itulah fungsinya sebuah botol minum. Tapi bisa nggak ada another use untuk hal ini? Gitu. Botol minum beling, gitu. Bisakah ada another use untuk hal ini? Karena ini kan banyak desainnya nih ya. Kalau ini dari satu tempat kopi di dunia gitu ya, di mana dia suka apa namanya memberikan nama-nama kotak gitu ya di tempat pembelian dia. Ada nggak fungsi lainnya selain buat minum? Ada. Apa? Untuk penanda kamu sudah pernah kemana aja. Ya, kalau ini tulisannya ada tulisannya Melbourne gitu ya. Untuk penanda kamu sudah pernah kemana aja. Untuk apa? Untuk souvenir, untuk pajangan. Bisa nih. Makanya saya seneng nih botol minum seperti ini. Ada pengingat saya pernah kemana gitu. Di situ saya beli ininya di airportnya gitu. Bukan cuma buat minum. Atau jelek-jelek saya mau jadiin akuarium juga bisa. Karena sih kecil di situ waktu lagi masa orang-orang ramai beli spak gitu ya. Bisa gitu. Put to another use. Jangan mati-mati terpikir pokoknya. Ya. Kata pokoknya itu yang akan membunuh banyak sekali ide. Begitu keluar kata pokoknya dari mulut kita, sudah bertobatlah. Ya. Jadi jangan terpaku pada satu fungsi yang muncul aja. Gitu ya. Termasuk yang menarik loh. Itu scamper E-nya apa? E-nya tuh eliminate. Eliminate itu apa? Eliminate itu menghilangkan. Ya, wah itu yang apa yang harus dihilangkan gitu ya. Nah, kita harus bertanya dari produk atau layanan yang kita punya saat ini, adakah hal-hal yang kita bisa hilangkan yang membuat produk kita jadi out of the box dan membuat orang-orang jadi terpikir untuk menggunakannya dengan lebih banyak lagi. Contoh, contoh. Yang punya handphone zaman dulu, ya, yang punya handphone zaman dulu, tahu eh, salah satu pembuat handphone yang paling pertama itu ya, tapi sebagian besar handphone pada tahun 90-an itu punya baterai, ya. Itu dayanya belum sebagus sekarang. Ya sehingga apa? Sehingga orang cenderung punya beberapa baterai untuk handphone. Dan jadinya apa? Dan jadinya tuh baterai itu bisa dicopot pasang gitu. Itu satu fitur yang awalnya orang menarik gitu ya. Karena apa? Jadi dia handphonenya nggak akan mati. Kenapa? Karena baterainya dia bisa beli berapapun. Tapi lalu ketika handphone semakin lama semakin tipis, ya mereka membuat keputusan yang berani apa? Menghilangkan fitur baterai yang bisa diganti. Baterai harus nempel jadi satu bagian daripada handphone-nya. Itu eliminate fitur, berani eliminate fitur. Tapi sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya orang dapat simplicity. Orang dapat apa namanya agility. Ya mereka bawa handphone sekarang kemana-mana nggak perlu pusingin mengenai masalah bawa baterai cadangan lagi. Walaupun ya tentu ada baru muncul lagi yaitu apa? Yaitu eh, apa namanya baterainya dayanya harus semakin lama semakin ditingkatkan. Contoh eliminate yang lain apa? Apple, iPhone yang baru, iPhone sekarang nggak punya jack untuk earphone.
berani dia menghilangkan hal ini. Begitu dia menghilangkan hal ini, ya, jadinya apa? Jadinya orang tuh terpaksa harus mencari iPod-nya. Dan itu produk yang bagus sekali iPod itu, tapi nggak akan ada yang beli dengan sukarela. Ya, penjualannya nggak akan setinggi itu kalau Apple masih menyediakan colokan. Kenapa? Karena banyak sekali earphone yang kualitasnya tinggi sekali, tapi masih menggunakan paper. Gitu. Itulah eliminate, out of the box thinking gitu. Berani ya, berani loh hilangin itu colokan ya. Dan yang terakhir satu lagi adalah reverse ya. Reverse itu adalah bagaimana kalau kita berani gitu ya membalikkan ya proses yang terjadi dalam produk kita ya. Jadi ini scamper ya, ini scamper ya. Jadi apakah ada apa cara-cara ya di mana kita bisa pakai ya untuk bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang kreatif, pemikiran-pemikiran yang out of the box gitu ya. Jadi gampang sekali diingat ya, SCAMPR gitu ya. Boleh terapin hal ini ketika kita menemukan masalah di dalam produk atau layanan yang kita miliki ya. Saya